Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Adat Manawab, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil pemikiran saya mengenai diskusi 11 pada topik pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan: pada pertemuan ke-11 ini, Anda diminta untuk melakukan analisis sistem pembelajaran sekolah dasar di antaranya. Yang pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Yang kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan prinsip-prinsip rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau sekolah. Kemudian, yang ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar? Sebutkan nama sekolah dan daerah Anda. Model WIPED, jaringan tematik, dinilai sebagai model yang paling relevan dan aplikatif dalam konteks implementasi kurikulum 2013 K13 dan juga memiliki kesinambungan dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apa itu model WIPED? Model WIPED atau jaringan tematik adalah pendekatan pembelajaran terpadu yang menggabungkan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema besar yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru memulai dengan menentukan sebuah tema umum, lalu mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang relevan dan bisa diintegrasikan dengan tema tersebut. Mengapa model WIPED paling relevan? Karena yang pertama, selaras dengan karakteristik siswa SD. Siswa SD berada pada tahap berpikir konkret operasional menurut Piaget, di mana mereka cenderung memahami informasi secara menyeluruh dan kontekstual, bukan secara terpisah-pisah antar mata pelajaran. Model WIPED memungkinkan siswa memahami pembelajaran sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terfragmentasi. Selanjutnya yang kedua, mendukung pembelajaran tematik terpadu dalam K13. Kurikulum 2013 khususnya untuk jenjang sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6 menggunakan pendekatan tematik terpadu yang merupakan terapan langsung dari model WIPED. Semua mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan SBDP dipadukan dalam satu tema seperti diriku, kegiatanku, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mudah diimplementasikan dalam konteks sekolah dasar. Model WIPED memudahkan guru untuk mengatur waktu dan kegiatan belajar karena pembelajaran berfokus pada suatu tema. Guru tidak perlu memindahkan perhatian siswa dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain secara kaku. Selanjutnya yang ketiga, fleksibel dan adaptif terhadap kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, meskipun pendekatan pembelajaran mulai lebih mengarah pada proyek dan pembelajaran berdiferensiasi, prinsip keterpaduan tetap relevan. Guru bisa menggunakan pendekatan WIPED untuk mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam proyek. Misalnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran kontekstual dan bermakna dengan menggunakan tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Model WIPED menjadikan pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Misalnya, tema lingkungan bisa mengintegrasikan pelajaran IPA. Tema lingkungan bisa mengintegrasikan pelajaran IPA, mengenal jenis tumbuhan, IPS, kegiatan ekonomi, dan lingkungan di sekitar. Dan Bahasa Indonesia menulis laporan tentang kebersihan lingkungan. Contoh implementasi di STN nomor 18 Bababulok, Kabupaten Majene. Sebagai contoh kegiatan ketika guru kelas 2 mengajar tema kegemaranku, mereka dapat mengaitkan bahasa Indonesia, menyusun kalimat tentang kegiatan favorit. Selanjutnya seni budaya atau SBDP, membuat karya seni tentang hobi. Yang selanjutnya matematika, menghitung frekuensi kegiatan dalam seminggu. Pendidik PPKN, menumbuhkan tanggung jawab
dalam mengelola waktu, dan yang terakhir IPA, hubungan hobi dengan kesehatan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa model WIPET sangat sesuai dengan implementasi tematik terpadu di lapangan. Kemudian tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama itu tujuan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan utama dari pembelajaran tematik terpadu adalah untuk mengembangkan kompetensi siswa secara utuh melalui penggabungan berbagai mata pelajaran ke dalam satu kesatuan tema. Tujuan spesifik meliputi membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dan holistik, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Keempat, membentuk karakter dan nilai-nilai luhur seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. B. Fungsi pembelajaran tematik terpadu. Menyelenggarakan proses pembelajaran karena siswa tidak perlu memisahkan pelajaran satu persatu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu belajar karena satu tema bisa mencakup berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, menghilangkan tumpang tindih materi sehingga tidak terjadi pengulangan konsep yang sama. Yang terakhir, mendorong terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan karena siswa mampu menghubungkan satu bidang ilmu dengan bidang yang lain. C. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Landasan yang pertama itu landasan psikologis. Sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang berpikir secara konkret dan mengandalkan pengalaman nyata untuk memahami sesuatu. Landasan filosofis berdasarkan pada teori konstruktivisme, Brunner, Piaget, dan Vygotsky yang menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi sosial dan pengalaman. Yang ketiga, landasan yuridis, didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan serta Panduan Implementasi Kurikulum 2013. D. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu, berpusat pada siswa. Nah, siswa aktif sebagai subjek bukan objek pembelajaran. Yang kedua, keterpaduan kompetensi. Kompetensi dari berbagai mapel dipadukan dalam satu tema. Yang ketiga, kebermaknaan, kegiatan belajar relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, fleksibilitas, guru memiliki ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Yang terakhir, aktivitas nyata, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman atau eksperimen, pengamatan, kunjungan lapangan, dan sebagainya. Bagian E, rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama itu pemilihan tema harus konkret dan familiar bagi siswa. Yang kedua, kompetensi dasar harus dipetakan dan disusun dalam jaringan tema. Yang ketiga, penilaian harus dilakukan secara komprehensif dan otentik mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, media dan metode pembelajaran yang harus variatif dan kontekstual. Bagian F, tahap pembelajaran tematik terpadu. Tahapan yang pertama itu ada perencanaan. Di perencanaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi tema yang relevan dan menarik. Yang kedua, pemetaan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, penyusunan jaringan tema dan kegiatan pembelajaran. Tahap yang kedua, pelaksanaan. Di pelaksanaan terbagi 3 juga. Yang pertama itu pembelajaran dilakukan secara menyatu menggunakan tema. Yang kedua menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga mendorong kerja kelompok, diskusi praktik langsung, dan penggunaan media pembelajaran lokal. Kemudian tahapan yang ketiga, penilaian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh dan menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, rubrik, observasi untuk kerja, unjuk kerja, dan penilaian diri. Kemudian fokus pada perkembangan siswa, bukan sekedar angka. Nah, analisis perbedaan kurikulum 2013 tematik terpadu dengan kurikulum Merdeka di SDN nomor 18 Bapabulo Kabupaten Majene. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran.
Dalam kurikulum 2013 tematik terpadu, sedangkan kurikulum merdeka berdiferensiasi dan berbasis proyek. Aspek struktur kurikulum di dalam kurikulum 2013, mapel terintegrasi dalam tema, sedangkan di dalam kurikulum merdeka, mapel lebih fleksibel dan mandiri. Kemudian aspek guru, dalam kurikulum 2013 menyesuaikan dengan buku tema yang baku, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar lebih bebas berinovasi membuat modul ajar sendiri. Aspek siswa, ya, dalam kurikulum 2013 menyesuaikan dengan materi yang dirancang guru, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar lebih aktif memilih cara belajar sesuai minat dan kemampuan. Aspek penilaian. Dalam kurikulum 2013, sumatif dan formatif mengacu pada KKM. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar fokus pada formatif, perkembangan, dan individu. Aspek fleksibilitas dalam kurikulum 2013 cenderung kaku dan seragam, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar adaptif terhadap konteks lokal dan kondisi siswa. Aspek profil pelajar Pancasila dalam kurikulum 2013 tidak ditonjolkan secara eksplisit, sedangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar menjadi pusat pengembangan karakter melalui proyek P5. Implementasi di SDN nomor 18 Bababulo. Yang pertama itu ada transisi kurikulum. Nah, di SDN nomor 18 Bababulo telah memulai menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2023-2024, dimulai pada kelas 1 dan 4, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Majene. Yang kemudian pelatihan intensif pagi guru sudah dilaksanakan melalui in-house training atau IHT dan bimbingan teknis sekolah penggerak. Yang kedua, praktik proyek P5. Di sini, guru dan siswa telah menjalankan beberapa proyek seperti gaya hidup berkelanjutan, menanam sayuran di halaman sekolah, sedangkan kearifan lokal itu mengenal budaya dan bahasa Mandar. Siswa lebih aktif dan terlibat karena proyek bersifat nyata dan menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tantangan di lapangan. Masih terdapat kendala seperti keterbatasan media pembelajaran berbasis digital, pemahaman guru terhadap prinsip pembelajaran berdiferensiasi masih perlu pendalaman, butuh waktu adaptasi bagi orang tua dalam mendukung metode baru. Yang keempat, harapan dan solusi. Sekolah terus berupaya mengembangkan komunitas belajar guru sebagai ruang saling berbagi praktik baik. Kemudian diharapkan adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pengawas dan dalam mendampingi guru. Kesimpulan dari materi ini, diskusi 11, yaitu analisis ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran tematik terpadu yang selama ini diterapkan di SDN nomor 18 Bababulo melalui kurikulum 2013 telah memberi dasar yang kuat bagi implementasi kurikulum merdeka. Model WIPET yang menekankan integrasi antar mapel tetap relevan bahkan dalam pendekatan Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas, kemandirian, dan karakteristik siswa. Di SDN 18 Bababulo, proses transisi sudah berjalan dan meskipun masih terdapat tantangan, semangat guru dan siswa untuk berkembang tetap menjadi kekuatan utama dalam menyongsong pendidikan yang lebih merdeka dan bermakna. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya mengenai diskusi 11. Terima kasih.